Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Alhamdulillahi fatihil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الكريم المزالي عليه وإنك لعلى خلق العظيم وعلى آله وصحبه الذين آتوا رباه بقلب السليم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين wa'budu Allaha mukhlishina lahud-din wa'budu Allaha hatta ya'tiyakumul yakin wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita ini taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian, tidak ada bahaya, tidak ada celaka bagi kehidupan manusia ketika kita ini tidak mematuhi perintah Allah, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Inilah yang dinamakan bermaksiat kepada Allah, dan efeknya akan mengalami penderitaan yang selama-lamanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khotib akan menyampaikan Ramadan adalah bulan istimewa di mana orang-orang beriman bila mengisi dengan ibadah-ibadah, maka Allah siapkan sesuatu yang sangat membahagiakan yang kekal abadi ketika nanti sampai ke akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seumpama kita tahu yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan mengamalkan agama Allah, khususnya orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini, maka seluruh manusia ini ingin dalam satu tahun dijadikan bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya penuh dengan keberkahan. Semua amal sunnah dihitung pahala wajib. Semua yang wajib ditikelkan, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengerjakan yang sunnah, Allah memberi pahala setara dengan 70 kali ibadah. Bila kita sholat sunnah 2 rakaat, sama dengan sholat subuh 70 kali. Itu apabila dilaksanakan di bulan Ramadan.
Maka harus kita gunakan Ramadan ini betul-betul untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti ketika kita sudah pindah ke negeri akhirat menjadi orang-orang yang bahagia yang selama-lamanya. Khususnya orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini, tentu kita akan sangat gembira dengan Ramadan ini. Kita akan gembira dengan lapar kita. Kita akan gembira dengan haus kita, kalau kita ini memandang kehidupan negeri akhirat yang kekal abadi, di mana telah disiapkan pahala-pahala yang besar bagi orang yang beriman di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara untuk orang-orang yang beramal di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka kita akan gembira yang selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min quryatin ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Yang artinya tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti bagi orang-orang yang berpuasa, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Tidak ada seorang pun yang tahu pahala-pahala, kegembiraan-kegembiraan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, yang disimpan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa, yang disimpan oleh Allah untuk orang-orang yang melaksanakan salat tarawih di malam hari, yang disiapkan pahala oleh Allah bagi orang-orang yang tahajud di bulan Ramadan. Suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW masuk masjid. Beliau melihat beberapa para sahabat yang kelaparan, telah jatuh, tidak kuat berdiri karena kelaparan. Maka Rasulullah SAW mengucapkan, seumpama kamu tahu, wahai sahabat, apa yang disimpan oleh Allah untuk kalian semua, karena lapar kalian itu, Allah membuat kamu lapar karena pahala yang begitu indah, pahala yang begitu istimewa, maka kamu ingin lapar dan lapar lagi di dalam menjalankan ibadah puasa. Bila kita ditampakkan pahala di hadapan kita, maka puasa kita ini, lapar kita ini, haus kita ini, kita akan mengalami kegembiraan yang selama-lamanya bila ditampakkan oleh Allah. Maka di sini hanya orang-orang yang beriman saja yang Allah wajibkan di dalam menjalankan ibadah puasa. Walaupun tidak tampak, maka mereka akan menjalankan dengan gembira, dengan penuh keikhlasan. Itulah yang menjadikan kita ini akan dapat ridhonya Allah dan akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu yang sayang kepada anaknya, melatih anaknya untuk berpuasa, maka anaknya ini pun senantiasa mengeluh, minta makan. Lalu ibunya berkata kepada anaknya, sabarlah dirimu wahai anakku, ibu sudah masak segala makanan di dapur. Kalau kamu sabar sampai maghrib, nanti semua hidangan disiapkan. Tapi kalau kamu tidak sabar, nanti kalau sudah maghrib kamu tidak boleh makan. Itulah ibunya dalam menjelaskan kepada anak-anaknya yang merengek-rengek minta makan. Begitulah para ulama mengajarkan kepada kita. Kita harus sabar, bersabar-sabar mengamalkan agama di dunia ini. Sebentar saja, tidak lama kita amal agama ini. Maka nafsu kita tentang keduniawian ini harus kita tahan, bagaimana supaya kita ini fikir ke akhirat kita ini sungguh-sungguh, sehingga kelak ketika kita menghadap Allah menemui kebahagiaan yang selama-lamanya. Tunjukkanlah ketaatan kamu kepada Allah
Itulah didikan para ulama, siang dan malam kita harus tawadhu, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita bertobat dari dosa-dosa, mumpung semua tobat kita masih diterima oleh Allah. Menangislah kamu, mumpung tangisanmu masih diberi pahala oleh Allah. Akan datang suatu masa orang-orang yang tidak ada gunanya, penyesalannya tidak ada gunanya, maka sabar-sabarkanlah diri kamu dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyiapkan untuk kamu kenikmatan-kenikmatan sesuai dengan keagungan Allah, bukan sesuai dengan amalan kamu. Kita ini amalnya sedikit akan disiapkan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Itulah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyayangi umatnya Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqas sab'as samawati wa minal ard mislahuna yatanazzalul amru bainahuna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itulah bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 12. Maknanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini diciptakan oleh Allah untuk ujian bagi manusia. Jadi ujian bagi manusia, maka Allah ciptakan dunia ini. Tidak lama Allah menguji kita, hanya sebentar, sesaat. Kisaran antara 60 sampai 70 tahun saja kita diuji di dunia ini. Selanjutnya kita akan dipindah ke akhirat yang lama, yang kekal abadi. Kita sudah melalui 3 alam kelahiran, yaitu kita lahir dari perut ibu, kemudian hidup di dunia ini. Setelah di dunia ini akan lahir ke akhirat. Itulah perjalanan manusia. Manusia ini tidak akan ada habisnya sebelum 2 golongan itu digolongkan oleh Allah, yang satu di surga dan yang satu di neraka, barulah selesai kehidupan manusia. Maka setelah meninggalkan dunia ini, bukan makin kecil tanggung jawabnya, tapi makin berat tanggung jawabnya bagi orang-orang yang tidak mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih diberi hidup, mumpung masih diberi kesehatan, mumpung masih diberikan umur yang muda, masih kuat ibadah, gunakan ibadah yang sungguh-sungguh. Setelah sholat, bagaimana kita gembira dengan sholat kita? Setelah sedekah, bagaimana kita gembira dengan sedekah kita? Inilah orang-orang yang diberi kepahaman tentang amal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwa kita ini tidak lama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Apakah kita mau mengamalkan perintah Allah atau tidak dalam rangka mencari kehidupan akhirat yang kekal abadi itu? Dunia bukanlah pahala yang sebenarnya. Kalau kita bekerja pasti mendapat upah yang menggembirakan. Dan apabila kita bekerja untuk akhirat, maka tidak hanya sesaat tapi selama-lamanya. Jadi semua apa yang terjadi di dunia ini hanya gambaran ketika kita nanti dipindah ke akhirat. Dunia bukanlah siksa, kata Allah, tetapi siksa yang sesungguhnya adalah akhirat. Penderitaan-penderitaan yang kita alami di dunia ini adalah gambaran. Kalau kita tidak mau bekerja di dunia, maka hidup kita susah. Kalau kita tidak mau menjalankan perintah Allah, yaitu berupa agama ini, maka ketika kita pindah ke akhirat akan menderita yang selama-lamanya. Tidak 1000 tahun, tidak 1 juta tahun, bukan miliaran tahun, tapi abadi selama-lamanya. Tidak ada batas waktunya.
Maka kabar dari surat At-Tolak ayat 12 ini patut kita renungi para jamaah, agar kita tidak terlena dengan dunia yang menipu. Allah katakan bahwa dunia itu menipu, semuanya akan hilang dari tangan kita. Kalau kita pegang uang 100 ribu, pasti uang itu akan hilang dari diri kita. Kita punya anak istri itu pun akan hilang dari diri kita. Kita punya mobil yang mewah, punya rumah yang tingkat, semuanya juga akan kita tinggalkan. Semuanya terlepas dari diri kita. Inilah penjelasan surat At-Tolak ayat 12. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan penjelasan Allah patut kita renungi bahwa fikir akhirat yang abadi ini harus kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, harus kita persiapkan dengan betul-betul agar kita tidak kecewa ketika kita sudah sampai di akhirat. Kalau ada kesenangan di dunia ini adalah gambaran kesenangan di akhirat. Kesenangan dunia hanyalah sesaat, bukan sebenarnya. Hanyalah untuk mengingatkan kita kepada kesenangan akhirat. Itulah penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukanlah pahala dan bukanlah siksa, tetapi kita sudah takjub dengan dunia ini. Jadi dunia yang kita nikmati itu hanya sebesar debu, sebesar atom yang tidak terlihat dibagi sedunia ini. Ini saja kita sudah takjub dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Mencari dunia tidak tahu siang dan malam, tidak tahu capek. Semua dikorbankan rela. Tetapi mengapa kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat yang selama-lamanya ini kita tidak persiapkan? Alangkah bodohnya kita, alangkah ruginya kita. Karena kita hanya diberi waktu terbatas antara 60 sampai 70 tahun. Mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh untuk amal agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula dengan pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang iman, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pula tempat siksa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mengingkari agama Allah, orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu amal agama. Maka mereka telah memilih kedudukannya, telah memilih tempatnya sejak di dunia ini, yaitu neraka jahanam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Jumat yang mulia ini, mari kita bertobat bersama-sama. Mari kita renungkan bersama-sama bagaimana supaya hidup kita kelak di akhirat bahagia yang selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu saja Allah siapkan semua kenikmatan-kenikmatan, maka supaya kita ini tidak akan kecewa, kuncinya hanya satu, mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sholat tidak pernah di rumah, tidak pernah sendirian, sholatnya selalu berjamaah. Allah katakan, yadullah ma'al jamaah, aku hanya mencintai orang-orang yang selalu berjamaah. Mengapa kita diperintah untuk berjamaah? Agar kita saling mengenal, agar kita saling menyayangi, agar kita saling rukun di antara umat Islam, tidak tercerai-berai. Itulah tujuan Allah, kita diperintahkan untuk berjamaah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengenakan umur ini untuk ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita, sehingga kematian kita seperti menemui hari raya yang selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashrina al-insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa aamilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbik firwarham wa anta khairur rahimin.